Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Alia Hoirunisa dengan NIM 2404106137. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan dalam pembuatan aplikasi Articulate Storyline yang saya buat. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya akan merecord diri saya sekaligus merecord screen dari laptop saya. Maka dari itu saya akan menjelaskan secara langsung sekaligus menampilkan dalam proses pembuatan aplikasi yang saya buat. Oke, baik teman-teman semua, di sini kita akan mulai pada tahapan yang pertama, bagaimana kita membuat lembar baru pada aplikasi ini. Yaitu yang pertama, kita akan menekan home, kemudian kita menekan bagian new scene. New scene ini berguna untuk kita menambahkan lembar baru pada apa yang kita akan buat. Oke, misalnya kita tekan, kemudian kita akan mendapatkan lembar baru. Lembar baru ini kita akan sesuaikan bagaimana berapa ukurannya supaya akan pas untuk kita gunakan ketika kita pindahkan hasil akhirnya di laptop maupun di HP. Oke, sudah kita tambahkan di sini. Lalu kita beralih ke bagian desain. Pada bagian desain ini kita mengubah ukurannya menjadi 16:9. Oke, kita okekan. Oke. Slide pertama yang sudah saya buat, bisa dilihat di sini bahwa yang sudah saya buat ini pada slide pertama, saya akan mengenalkan kepada siswa bahwa materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Di sini saya menampilkan bahwa tulisan yaitu klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, yang pertama-tama untuk kita membuat slide ini yaitu kita akan memberikan background terlebih dahulu. Lalu backgroundnya kita ambil dari mana? Kita ambil melalui desain, background style, format background, picture or texture fill, file, dan kita bisa memilih background mana yang sudah kita buat, lalu kita simpan ke dalam file yang ada pada laptop ini. Kemudian kalian bisa mengunduh background itu dari mana saja, bisa dari Google, Canva, atau sebagainya. Yang penting file tersebut dalam bentuk PNG dan sudah masuk ke dalam file yang ada pada laptop ini. Kalau saya menggunakan Canva. Oke, tahapan selanjutnya ketika kita sudah memberikan background pada slide kita, maka kita bisa menambahkan elemen-elemen seperti yang sudah saya tambahkan ini, ada elemen daun-daun, hewan, ataupun sebagainya. Pada bagian insert, lalu kita ke picture from file, lalu bisa memilih elemen apa yang kita akan gunakan. Oke. Kemudian lalu elemen-elemen ini kita dapatkan dari mana? Kita sama seperti yang tadi, kita bisa mendapatkannya melalui Canva, download dari Google, ataupun sebagainya. Lalu pada elemen-elemen ini kita bisa tambahkan animasi supaya dia tidak hanya ketika siswa membuka tidak ada animasi yang gerak-gerak seperti GIF sebagainya. Tentunya siswa akan melihatnya bosan dan tidak menarik untuk membaca materi dari apa yang kita buat. Maka dari itu kita bisa menambahkan animasi, bisa melalui fade ini ataupun add motion pad, sehingga animasi bisa gambarin elemen ini bisa naik ke atas seolah-olah dia muncul dari bawah. Oke teman-teman, selanjutnya kita menambahkan elemen button yang digunakan supaya kita bisa memberikan efek trigger pada elemen tersebut supaya kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Triggers melalui ini. Oke, jam kita kita atur yaitu jam to slide. Slide-nya kita bisa tentukan ke slide yang mana. Oke, kemudian yang ini kita ubah menjadi user clicks. Baru kita okekan. Sini sudah saya atur ke 2.1 pada slide yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada fitur untuk mengisi nama kita supaya nama tersebut bisa muncul di slide selanjutnya. Kita buka bagian insert, lalu di sini input, lalu data entry. Lalu data entry ini kita bisa gunakan, kita ini lalu muncul seperti ini. Kita bisa setting, edit. Kita tambah create a new variable, lalu muncullah kita ketik nama. Lalu kita pilih nama, lalu kita okekan.
Kemudian supaya bisa text entry ini berguna, kita tambahkan fitur login. Kita beri triggers. Kita beri triggers melalui sini. Kita setting di sini user click. Ini mau ke slide yang mana? Lalu show condition. Sini kita tambahkan if, lalu nama yang terinput sesuai dengan yang tadi. Kita harus sesuaikan. Kalau nama, ya kita tulis nama supaya slide selanjutnya bisa kita setting lagi dengan tulisan tetap tulisan nama. Oke. Kemudian bisa dilihat di sini yang sudah kita buat. Kita setting not equal to supaya siswa tidak bisa menekan login ketika siswa belum mengisi nama. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan slide baru lagi, yaitu dengan new slide, bagian slide, new slide. Maka akan tampil slide lembar baru yang bisa kita edit kembali. Kemudian pada bagian ini, slide yang selanjutnya ini kita buat bagaimana cara menampilkan nama yang sudah diinputkan siswa sebelumnya supaya bisa tampil pada slide selanjutnya, yaitu dengan menambahkan text box. Kita buat di sini. Lalu kita tulis hi, persen, nama persen. Maka secara otomatis nama siswa sebelumnya akan terinput di sini. Nama bagian tengah ini harus sesuai. Kalau sebelumnya membuat settingnya pintu, maka di sini harus ditulis hi, persen, pintu, persen. Maka baru connect dengan yang sebelumnya. Karena kita membuat nama, maka kita harus membuat di sini harus sesuai dengan sebelumnya, yaitu nama. Oke, selanjutnya ketika sudah kita mengsetting nama ini, selanjutnya kita membuat fitur-fitur ini, yaitu dengan menambahkan yang sama seperti sebelumnya, yaitu menambahkan dari insert, lalu picture, lalu kita memilih elemen apa yang akan kita masukkan. Kemudian bagian contoh, misalnya bagian informasi, kita bagaimana kita setting supaya ketika kita tekan maka akan keluar berganti warnanya, seperti kita menekan menu-menu yang ada di aplikasi, warnanya lebih cerah. Kita buat itu bagaimana, yaitu ketika kita inputkan elemen yang ini, kita edit state, lalu kita tambahkan menu hover. Ada bagian di sini namanya hover, karena kita sudah inputkan maka dia hilang. Misalnya sudah kita inputkan, yaitu hover, lalu di sini kita setting format picture. Oke, kita gantikan, kita naikkan kecerahannya. Oke, baru jadi dia bisa beda dari yang sebelumnya. Jadi ketika siswa tekan maka ia akan berganti warna. Begitu juga dengan elemen-elemen yang setelahnya juga ya, yang lain. Bagaimana supaya kita siswa menekan elemen ini, dia bisa berpindah ke slide selanjutnya, yaitu dengan memberikan triggers jump to slide, next slide, bisa memilih slide yang mana, lalu yang ini user click, baru di oke-kan. Oke, di sini sudah diatur, yaitu saya memberikan fitur triggers di sini. Begitu juga di elemen yang ini dan yang ini. Namun sebelum kita memberikan efek triggers, kita harus menambahkan slide terlebih dahulu di sini. New slide, baru tertambah di sini new slide. Kita tambahkan bagaimana backgroundnya, elemennya yang masuk atau apa saja. Baru kita berikan efek trigger pada bagian informasi yang ini. Oke, pada slide informasi ini kita bisa lihat di sini ada elemen yang saya tambahkan berupa home atau menu yang berguna tombol ini untuk ketika siswa menekan tombol ini bisa beralih ke slide bagian menu, yaitu bagian ini. Lalu elemen ini bisa ketika kita sudah setting bisa tinggal copy saja pada slide-slide yang membutuhkan elemen ini. Oke, di sini kita bisa membuat setting triggers. Next slide, kita ganti slide kemana pindahnya, yaitu ke slide yang ini. Lalu pada bagian when user clicks, baru diokekan. Sini sudah saya setting ya, when the user click. Kemudian bagaimana ketika disentuh pada bagian home ini, tombol home ini dia bisa mengecil atau membesar, yaitu pada bagian edit state kita bisa tambahkan yaitu hover di sini. Pada bagian hover di sini hover, baru kita ukur, kita setting kebesarannya, maka dia bisa besar dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita sudah menambah slide baru, yaitu dengan mengklik new slide sama seperti yang sebelumnya.
Yang digunakan slide ini supaya siswa menekan bagian elemen yang ini, maka ia bisa beralih ke slide yang ini. Caranya sama seperti sebelumnya, kita langsung saja pada slide yang ini. Di sini kita memberikan elemen yang sudah kita download dari Canva yang tanpa menggunakan latar belakang. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan elemen hewan sesuai dengan materi kita, maka kita menambahkan hewan-hewan di sekitarnya. Lalu pada hewan ini ketika sudah jadi, ketika siswa tekan maka ia akan mengeluarkan suara. Maka dari itu bisa menambahkannya dengan state tadi, menambahkan hover. Ketika ditekan maka ia akan membesar. Lalu ketika di bagian hover ini kita menambahkan audio dan menambahkan suara burung yang sudah kita download melalui YouTube ataupun sound dari mana saja, bisa CapCut ataupun sebagainya. Oke, jadi gunanya itu supaya siswa mengalihkan kursor ini pada bagian burung, maka ia akan berubah bentuk agak sedikit membesar, kemudian ia mengeluarkan suara, yaitu suara burung. Yang gunanya di sini supaya siswa itu tidak hanya sekedar membaca materi dari klasifikasi hewan dan jenis makanannya, tetapi juga siswa bisa mengetahui suara-suara dari tiap-tiap hewan yang ditampilkan ini supaya bisa memperkaya ilmu mereka kembali. Dan tentunya akan lebih menarik dan membuat siswa itu tidak bosan. Di sini juga siswa bisa melihat menekan sapi dan rusa. Settingannya sama seperti yang kita lakukan pada burung tadi, sama persis dengan menambahkan sound atau suara rusa dan suara sapi yang didownload dari YouTube ataupun dari yang lainnya, yang tentunya dalam bentuk MP3 supaya kita bisa inputkan pada bagian hover ini, lalu kita ke insert, lalu audio, dan memasukkan soundnya. Ini juga sama seperti sebelumnya dengan supaya bagaimana ia ketika kursornya dialihkan pada gambar sapi herbivora ini, maka ia akan berwarna terang, berubah warna dan gambarnya agak sedikit mengecil, yaitu sama seperti tadi, kita edit state, lalu kita tambahkan elemennya yaitu hover, lalu kita ubah format picture, brightness-nya kita tinggikan, lalu ukurannya kita kecilkan. Sama seperti elemen selanjutnya juga seperti itu. Oke teman-teman, selain itu kita bisa melakukan hal tersebut, kita ulangi saja dengan membuat slide-slide baru, mengatur elemen-elemen baru, menambahkan tombol-tombol sama seperti sebelumnya. Lalu di sini saya menjelaskan pada slide akhir pada bagian materi ini. Di sini saya menjelaskan atau menampilkan jenis-jenis atau contoh-contoh dari hewan karnivora, omnivora maupun herbivora. Di sini saya membuat seperti sebelumnya, burung, sapi, dan rusa tadi. Ketika siswa tekan, ketika siswa mengalihkan kursornya pada hewan tersebut, maka ia akan mengeluarkan suara. Contohnya seperti ini, kita edit state, hover, lalu kita ubah ukurannya pada bagian hover, lalu pada bagian hover ini kita tambahkan audio, lalu memasukkan MP3 yang sudah kita download melalui Google ataupun sebagainya, sehingga siswa ketika menekan hewan-hewan ini maka ia akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda, ada suara singa, laba-laba, hiu, elang, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung saja kita masuk ke bagian games. Di sini kita membuat fitur 2 games, yaitu drag and drop, kemudian quiz. Lalu drag and drop ini, lalu bagaimana kita membuat fitur drag and drop ini? Kita beralih ke slide, kemudian free from question. Di sini kita pilih drag and drop. Oke, ketika kita klik maka kita akan menambahkan lembar baru. Oke, sini saya buat contoh sebelumnya, kita alihkan saja ya. Di sini pada bagian ini kita bisa tambahkan background, elemen-elemen apa yang kita akan gunakan, kemudian tombol-tombol apa yang akan kita gunakan, lalu kita setting triggers halaman selanjutnya seperti sebelumnya. Kemudian misalnya di sini kita contohkan dengan apa yang sudah saya buat saja ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan elemen, gambar-gambar apa yang kita butuhkan yang bisa ditarik siswa, lalu menyesuaikan hewan ini termasuk ke bagian herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Kemudian kita ke bagian from view. Pada bagian ini kita inputkan gambar apa, gambar yang ini, kemudian yang benar itu karnivora, kemudian ini juga gambar ayam, yang benar itu herbivora, dan sebagainya. Kemudian ketika selesai ada 3 gambar di sini, ada 3 item, dan drop targetnya ada 3 item. Di sini bagian shuffle, di sini kita ubah menjadi answer.
supaya yang gunanya itu ketika sudah jadi, medianya sudah jadi, maka jawabannya akan pindah-pindah, akan ganti-ganti. Misalnya kalau ini kan herbivora, karnivora, omnivora, misalnya bisa diacak yaitu omnivora, karnivora, herbivora, atau karnivora, herbivora, omnivora, seperti itu ya. Kemudian di sini kita unlimited supaya siswa bisa tidak hanya sekali menjawabnya. Lalu selanjutnya bagaimana ketika siswa menjawab soal yang pertama ini, maka ia langsung muncul jawaban apakah jawabannya itu benar atau salah. Yaitu yang pertama kita akan menekan properties, lalu menghidupkan submit, lalu reset to initial state, lalu diokekan. Kemudian ini kita setting, sebelumnya kita sudah memasukkan elemen submit ini, lalu kita edit dan kita pilih elemen mana yang kita tujukan supaya siswa bisa mensubmit lalu bisa melihat hasil apakah jawabannya sudah benar atau salah. Picture 5 baru diokekan. Kemudian untuk layer benar dan salah di sini sudah ada pengaturannya sebelumnya. Template-nya correct dan try again. Lalu bagian correct ini supaya lebih menarik, maka kita mengganti background-nya, mengganti gambarnya yang sudah kita sudah kita desain di Canva. Dan ini bisa kita tambahkan melalui desain, background style, format background, picture or texture file, dan memilih file mana yang bisa kita masukkan. Kemudian begitu juga dengan try again. Lalu bagian yang benar ini untuk jawaban yang correct, maka kita bisa mendownload sound benar pada YouTube dengan bentuk MP3. Contohnya seperti berikut. Nanti saya tampilkan di sini. Nah, nanti ketika siswa setelah menjawab ini lalu menekan submit, maka ia ketika jawabannya benar langsung masuk ke halaman ini dengan sound yang tadi. Kalau try again begitu juga, sama seperti tadi dengan kita menambahkan yang melalui desain, background dan sebagainya, lalu menambahkan sound salah. Seperti berikut. Nah, jadi siswa ketika jawabannya salah dan menekan submit, maka ia akan muncul halaman ini dan sound yang kita tampilkan tadi. Kemudian bagian trigger ini, bagian try again ini kita beri trigger. Kita jump to slide-nya karena dianya salah, maka kita berikan kesempatan lagi untuk dia mencoba jawab ulang soal yang pertama tadi supaya memilih jawaban yang benar. Kita pilih drag and drop yang pertama, kemudian when timeline reach, kemudian kita atur menjadi 2 detik. Oke, kita okekan. Kemudian bagian correct, bagian yang benar pun kita beri trigger, yaitu slide-nya kita tujukan pada slide yang sudah kita tambah untuk drag and drop setelahnya. Oke, sama seperti tadi, timeline reach dan detiknya 2 detik. Oke, kemudian teman-teman bisa menambah soal drag and drop lainnya, bisa 5 atau 10 soal. Kalau di sini saya membuat 5 soal saja, yang pada soal drag and drop ini siswa langsung mengetahui jawaban yang benar dan salah. Kemudian setelah drag and drop, saya membuat soal kuis, yang dimana soal kuis ini terdapat 5 soal, bisa membuat 10 soal juga teman-teman. Kalau di sini saya membuat 5, yang ketika siswa menjawab soal ini, maka ia tidak bisa langsung mengetahui apakah jawaban itu benar atau salah. Maka ia akan mengetahui setelah ia selesai menjawab semuanya, maka ia baru mengetahui hasil akhirnya pada bagian akhir ketika siswa selesai finish menjawab jawaban tersebut. Oke, untuk soal yang pertama saya membuat slide baru untuk kuis ini. Soal yang pertama itu pada bagian slide, kemudian graded question dan memilih multiple choice. Multiple choice ini yang berarti pilihan ganda. Kemudian ketika diklik multiple choice, maka akan muncul slide baru yang awalnya ini kosong sebelum didesain, yang kita tujukan untuk supaya membuat soal pilihan ganda. Lalu pada slide ini setelah terbuat, di sini kita bisa lihat bahwa di sini tulisan slide ini yaitu 3.13. Maka pada bagian kuis ini bisa kita beri trigger untuk supaya slide-nya ini kita tujukan kepada 3.13.
Oke, kemudian pada bagian soal pilihan ganda ini, kita bisa menekan from view dan mengisi jawab soal yang kita akan buat, lalu mengisi jawaban-jawaban pilihan A, B, C, D, lalu memilih satu jawaban yang benar, yaitu pada pilihan B. Lalu pada bagian shuffle, ini bisa diganti dengan answer, yang berarti jawaban ini ketika siswa ulangi lagi maka bisa acak, bisa ganti-ganti pilihannya. Kemudian attempts-nya cukup satu kali. Dan skornya yaitu by choice ya, kita ganti. Kemudian di sini poinnya karena kita 5 soal saja, jadi poinnya cukup 20 poin per soal. Oke, di sini sudah kita desain, kita berikan background, kemudian elemen-elemen. Di sini ada tombol kembali dan tombol selanjutnya. Bisa diberi trigger untuk menuju slide selanjutnya. Jadi bagian ini, correct dan incorrect ini tidak muncul ya, karena kita setting pada bagian ini, properties, kita matikan submitnya, maka correct dan incorrect ini tidak akan muncul. Kemudian bagian from view ini kita kembalikan, kita ada yang lupa ya di sini. Kita isi untuk sebagai review, penjelasan jawaban yang benar ketika siswa sudah mendapatkan hasil akhir. Maka yang kita post quiz review itu akan muncul pada bagian review. Nah, jadi di sini akan muncul ya pada bagian hasil akhir. Kemudian bisa juga menambah soal yang lainnya. Ini soal true false, bagian yang ini. Nih, true false. Sama seperti tadi. Kalau yang ini itu bagian multiple respond. Oke, untuk hasil akhir ini yaitu melalui result. Misalnya kita klik, kita pilih yang ini, maka ia akan ada lembar baru. Nah, kita memilih yang mana yang kita bisa pilih untuk supaya mendapat hasil akhir. Misalnya 5 soal ini kita okekan, maka seperti yang saya buat ini, yaitu di sini ada seperti rumus, maka teman-teman tidak boleh mengganti rumus ini karena ini sudah settingannya. Kan ketika diganti maka ia tidak akan membuat hasil nilai dari ketika siswa menjawab soal sebelumnya. Di sini ada bagian review quiz. Ketika siswa tekan, maka akan muncul review-review yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya yang ini tadi reviewnya yang ini, dan kalau yang ini reviewnya itu yang ini, maka akan muncul ketika siswa menekan bagian review quiz. Halo, kamu mau pilih yang mana? Pernahkah kamu melihat daun yang berlubang? Daun itu berlubang karena ada yang memakannya. Coba perhatikan ulat yang berada di daun. Ulat tersebut seolah-olah tidak bergerak, padahal sedang memakan daun. Sedikit demi sedikit, daun dimakannya hingga berlubang. Inilah yang dinamakan herbivora, teman-teman. Kata herbivora berasal dari bahasa Latin, artinya pemakan tumbuhan. Apa kamu pernah melihat hewan yang memakan hewan lain? Tidak semua hewan adalah pemakan tumbuhan. Kalau ini disebut karnivora.
Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan aplikasi Articulate Storyline. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Frika karena sudah membimbing kami sampai sejauh ini selama 6 bulan atau 1 semester ini. Semoga nilai-nilai anak PGMI 5 memuaskan semua dan bisa berguna untuk kami ke depannya sebagai calon seorang guru dalam membuat media interaktif supaya bisa menguasai pelajaran, menguasai kelas, dan membuat siswa memahami apa yang guru sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.